Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan aturan pengerjaan hitungan. Di sini tahapan-tahapan pengerjaan soal hitungan yang terdiri dari beberapa operasi hitung. Yang pertama tahapan yang pertama adalah bilangan yang berada di dalam tanda kurung. Jadi ketika ada perhitungan dengan beberapa operasi hitung, maka perhatikan apakah dalam soal tersebut ada bilangan berada di dalam tanda kurung atau tidak. Kalau ada, maka bilangan tersebut yang dikerjakan terlebih dahulu. Tetapi ketika tidak ada, maka tahapan yang keduanya adalah bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi ketika dalam soal tersebut ada bilangan eksponen, maka bilangan eksponen tersebut adalah tahapan yang kedua yang harus dikerjakan. Apabila dalam soal tersebut tidak ada bilangan eksponen, maka tahapan kedua diabaikan, maka tahapan berikutnya adalah tahapan yang ketiga, yaitu operasi hitung perkalian atau pembagian. Dalam operasi hitung perkalian atau pembagian, maka yang pertama dihitung adalah yang posisinya paling kiri atau operasi hitung yang pertama muncul. Itulah bilangan yang dikerjakan. Jadi ketika operasi hitungnya yang misalkan sebelah kirinya ada perkalian, maka bilangan tersebut yang harus dikalikan terlebih dahulu. Dan tahapan yang keempat adalah operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Misalkan ini ada soal, yaitu di dalam tanda kurung 2 ditambah 1, kemudian dikali 4 ditambah 2 kuadrat dibagi 4 dikurangi 2. Jadi berapakah hasil dari operasi hitung ini? Jadi di sini ada penjumlahan dalam kurung, kemudian perkalian, penjumlahan, ini adalah bilangan eksponen, lantas pembagian dan pengurangan. Maka tahapan yang pertama adalah kita harus melihat pada aturan pengerjaan hitungan. Apakah dalam soal tersebut ada bilangan yang berada di dalam tanda kurung? Maka di sini ada bilangan yang berada di dalam tanda kurung, maka bilangan ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga yang tanda plus kemudian pembagian dan pengurangan kita diabaikan dulu. Jadi langkah pertama adalah bilangan yang ini yang berada dalam kurung yang pertama dihitung. Sehingga 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga ini hasilnya ada 3 kali 4 ditambah 2 kuadrat dibagi 4 dikurangi 2. Lantas di sini kita lihat pada aturan pengerjaan hitungan. Apakah ada bilangan eksponen atau bilangan berpangkat? Nah, di sini ada bilangan berpangkat. Maka langkah berikutnya, ini bilangan yang berpangkat ini yang dihitung terlebih dahulu dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi yang 2 kuadrat dihitung terlebih dahulu. 2 kuadrat sama dengan 4. Sehingga nih rangkaiannya atau posisinya sekarang 3 dikali 4 ditambah 4 dibagi 4 dikurangi 2. Lantas langkah berikutnya, bilangan eksponen sudah tidak ada, kita lihat pada aturan pengerjaan hitungan tahapan yang ketiga adalah operasi hitung perkalian atau pembagian. Di sini ada perkalian, juga ada pembagian. Tetapi yang pertama muncul adalah perkalian. Sehingga perkalian dulu yang dikerjakan. Sedangkan yang pembagian di
abaikan dulu. Jadi yang perkalian dikerjakan atau dihitung terlebih dahulu dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga 3 dikali 4 sama dengan 12. Sehingga 12 ditambah 4 dibagi 4 dikurangi 2. Kemudian di sini operasi hitung yang ada adalah penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Jadi ini masih ada tahapan yang ketiga, yaitu operasi hitung pembagian. Jadi yang pertama dihitung adalah pembagian. Jadi 4 dibagi 4 yang dihitung terlebih dahulu. Sedangkan penjumlahan dan pengurangan kita abaikan dulu atau tahapan berikutnya. Sehingga yang 4 dibagi 4 kita hitung terlebih dahulu. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1. Ya, kemudian langkah berikutnya ini tidak ada yang ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jadi tahapan yang ketiga sudah semua sehingga kita menginjak pada tahapan yang keempat. Ini tahapan 4 ini boleh langsung dijumlahkan. 12 ditambah 1 sama dengan 13. 13 dikurangi 2 sama dengan 11. Maka hasil dari perhitungan dalam kurung 2 ditambah 1 dikali 4 ditambah 2 kuadrat dibagi 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 11. Demikian pembahasan mengenai operasi hitung dengan terdiri dari penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.